Oke, shalom adik-adik. Shalom Kak. Ya, sekali lagi kita pengen dengar suaranya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Antusias luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Antusias dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali lagi datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya dan teriakan wuh. Haleluya ya. Sebelum kita mulai, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kamu menaikkan syukur kami, melompat-lompat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, semua kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik semuanya kakak undang kita bangkit berdiri. Semua kita tentu bersuka cita, Tuhan ada di setiap rumah kita. Ayo adik-adik, semuanya berdiri. Oke, kita semuanya berputar bersuka cita. Sebab Tuhan ada di setiap rumah kita. Ayo adik-adik. Yes, Tuhan ada di rumah kamu loh. Sama-sama kita katakan. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. When Jesus in my family. Happy, happy home. Yeah, happy, happy home. Happy, happy home. Jesus in my family. Happy, happy home. Happy, happy. Ayo kita putar buat Tuhan Yesus. Yeah, haleluya. Tuhan ada di rumah kita, maka penuhlah sukacita kita. Mari sama-sama adik-adik, kita katakan lagi, Yesus di dalam rumahku. Yes. Yo. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah asik. Yes. Senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senang. When Jesus in my family. Yes, happy, happy home. Happy, happy home. Jesus in my family. Happy, happy home. Happy, happy home. Yeah, masih bersuka cita. Semuanya tepuk tanganmu ke atas. Kita mau lebih lagi bersuka cita memuji Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya. Siap-siap. Haleluya, kita gelar di sebelah kiri. Yes. Kita melompat buat Tuhan. Melompat lagi. Sama-sama kita katakan, Yesus pokok dan kita apa? Kita caranya, maka apa? Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalam. Pasti apa? Yeah, mari adik-adik melompat buat Tuhan. Lebih lagi. Luar biasa. Sama-sama kita katakan. Yesus pokok dan kita apa? Kita maka itu tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah. Oh tinggallah. Pasti apa? Kan berbunga. Katakan Yesus cintaku.
mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Oke adik-adik semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Tutup matamu, angkat tanganmu kepada Tuhan, lipat kakimu. Biar kita belajar seperti Daud yang selalu bermazmur dan menaikkan sembahnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. When I wake in the morning, I will sing I love you. I love you as I close my eyes to sleep at night. I will worship you. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you. Mari lebih lagi adik-adik yang mencintai Tuhan. When I wake in the morning, I will sing I love you. I love you as I close my eyes to sleep at night. I will worship you. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you, Lord. I love you, Lord. Mari semua sembah Tuhan. Mari naikkan syukurmu. Angkat suaramu. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik angkat suaramu kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik bagi setiap kita. Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus dahsyat. Dia gunung batuku. Dia keselamatanmu. Dia juru selamatmu. Dia Yesus yang ajaib. Haleluya. Selamanya kami mau cinta Tuhan. Selamanya kami mau puji Tuhan. Selamanya kami mau naikkan syukur padamu. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sembah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord.
before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yes Lord, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. 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 Haleluya. Haleluya. Halo adik-adik semua, Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Kak Atik senang sekali hari ini akhirnya Kak Atik ketemu adik-adik semuanya. Kak Atik percaya adik-adik semuanya masih antusias, masih semangat sekalipun saat ini adik-adik ibadah di rumah. Nah adik-adik, Kak Atik hari ini mau cerita tentang Bapak Elia dan Ibu Janda di Sarfat. Pasti adik-adik semua sudah tahu ceritanya tentang Bapak Elia dan Ibu Janda di Sarfat. Kira-kira di mana ya adik-adik ya dalam Alkitab? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, adik-adik bisa dibaca di rumah masing-masing di 1 Raja-Raja 17. Nah, di situ diceritakan tentang Bapak Elia dan janda di Sarfat. Mau tahu ceritanya adik-adik? Oke, Kak Ati mau langsung aja ya. Jadi, pada zaman bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini pada saat memimpin bangsa Israel tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi ia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menyuruh Bapak Elia untuk menyampaikan kepada Raja Ahab untuk menyampaikan supaya bahwa sebentar lagi Tuhan akan mengirimkan musim kemarau yang amat panjang. Tetapi responnya Raja Ahab bukannya baik adik-adik, bukannya langsung terima. Tetapi Raja Ahab dan rakyatnya malah membenci Bapak Elia. Akhirnya Tuhan menyuruh Bapak Elia untuk pergi ke suatu sungai ya. Nah nanti adik-adik baca di Alkitabnya, sungai apa namanya. Nah setelah itu Bapak Elia tinggal di situ, Tuhan menyediakan apa yang diperlukan Bapak Elia. Bapak Elia minum dari sungai itu adik-adik. Terus makannya dari mana? Ternyata Tuhan juga menyediakan makanan melalui burung-burung. Jadi setiap pagi, siang, sore Bapak Elia dikirim roti dari burung-burung itu. Nah kira-kira siapa yang menyediakan? Pastinya Tuhan kita. Setelah itu lama-kelamaan sungai kering karena semakin hari semakin kemarau. Nah Tuhan juga berfirman kepada Bapak Elia, Elia pergilah kamu ke sebuah kota yang namanya kota Sarfat. Nanti kamu di sana akan jumpa seorang ibu janda yang sedang mencari kayu bakar. Nah singkat cerita Bapak Elia langsung datang ke kota itu. Tiba-tiba pada saat di pintu gerbang kota itu terlihatlah ibu janda itu sedang mencari kayu bakar.
Akhirnya Bapak Elia ngomong kepada ibu janda itu, berikanlah secangkir minuman yang ada dalam kendimu itu. Nah, tanpa pikir panjang, ibu janda tadi memberikan minuman kepada Bapak Elia. Nah, bukan itu aja adik-adik. Bapak Elia juga minta makan, minta roti kepada ibu janda itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh ibu janda itu? Dikatakan bahwa demi Allahmu yang hidup tidak ada roti bagiku. Yang ada hanya segenggam gandum dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang saya lagi nyari kayu bakar untuk dibawa pulang untuk memasak segenggam tepung itu dan minyak itu dan untuk kami makan, aku sama anakku, dan setelah itu kami akan mati. Nah, gimana adik-adik? Kasihan kan? Tinggal segenggam gandum dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, tetapi Bapak Elia minta lagi adik-adik, buatkan bagiku roti bundar dahulu, setelah itu sisanya kamu makan untukmu dan anakmu. Nah, setelah itu ibu janda tidak komplain juga, tetap taat apa yang disampaikan oleh Bapak Elia. Akhirnya dibuatlah roti untuk Bapak Elia dan sisanya dimakan oleh ibu janda itu dan anaknya. Karena Bapak Elia bilang kepada ibu janda itu seperti ini ya, buatlah bagiku 1 bundar roti dan setelah itu sisanya kamu makan, kamu dan anakmu. Karena Tuhan bilang bahwa gandum dalam tempayan dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis sampai masa kemarau selesai, masa musim hujan datang. Nah, itu ceritanya adik-adik tentang Bapak Elia dan Ibu janda di Sarfat. Nah, adik-adik, kita mau belajar daripada Bapak Elia dan Ibu janda tadi. Tadi Kak Ati di awal bilang bahwa siapa yang pernah merasakan berkat Tuhan? Seperti itu ya. Nah, pasti adik-adik semua pernah merasakan melalui papa mama kita pastinya. Saat kita butuh mainan contohnya, kita pengen mainan itu. Tapi orang tua nggak ada. Tiba-tiba ada saudara, tante atau siapapun datang memberikan mainan buat kita. Itu juga contoh bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Ya. Seperti Bapak Elia dan Ibu janda tadi, kenapa Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan? Karena Tuhan tahu Bapak Elia dan Ibu janda itu taat. Dia dengar-dengaran suara Tuhan. Ibu janda juga dengar-dengaran suara Bapak Elia. Coba kalau seandainya dia nggak mau, saya nggak punya makanan cuma buat aku dan anakku, enak aja minta. Mungkin ibu janda tadi tidak akan menerima berkat. Ya adik-adik, kita mau belajar, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan saat ini. Kuncinya kita harus taat kepada Tuhan. Ya, seperti apa? Tuhan tahu yang Tuhan inginkan buat kita semua adalah kita harus rajin berdoa. Rajin baca Alkitab pastinya. Rajin memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan yang pasti dengar-dengaran juga suara orang tua kita. Karena Tuhan akan memberkati adik-adik semua melalui papa mama kita. Coba kalau seandainya kita nggak mau dengar-dengaran orang tua kita. Papa mama kita pasti juga nggak akan kasih yang kita mau. Ya, mulai hari ini adik-adik ayo kita taat. Kita yang sebelumnya masih ngelawan papa mama kita, ayo kita hormati papa mama kita. Supaya Tuhan juga akan pakai papa mama kita untuk menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Nah, ini ya cerita dari Kak Ati. Pastikan adik-adik harus berubah setelah adik-adik mendengarkan cerita dari Kak Ati.
Nah, saatnya kita mau berdoa sama-sama ya. Tutup mata semua adik-adik. Ayo, semua tutup mata. Yang sama teman-temannya, ayo dicolek, ayo tutup mata semua. Ya. Tutup mata, Kak Ati yang akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Karena hari ini kami telah belajar Tuhan, seperti Bapak Elia dan Ibu Janda di Sarfat Tuhan, di mana mereka boleh taat kepadamu. Akhirnya Tuhan sediakan apa yang diperlukan oleh mereka. Demikian juga kami Tuhan, biarlah dari masa kecil kami Tuhan, kami mau belajar taat, kami mau belajar dengar-dengaran suara Tuhan dan suara Papa Mama kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau akan pakai Papa Mama kami untuk menjadi sumber berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, kini tiba saatnya kita akan ucapkan ayat hafalan. Nah sebelumnya kakak undang untuk bangkit berdiri. Ikuti gerakan kakak ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nanti di rumah diulangi lagi ya. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, ayo semuanya angkat tangannya. Kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Adik-adik ikuti Kak Ati semua ya. Tuhan Yesus, aku terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat kepandaian, berkat kesehatan, umur panjang, dan pertumbuhan yang terbaik. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Hai adik-adik, gimana ibadah pada hari ini? Kakak percaya semua adik-adik mengalami lawatan dari Tuhan. Karena dimanapun kita beribadah, Tuhan pasti ada. Amin, amin. Oh iya, kakak mau bagikan pengumuman untuk sepanjang minggu ke depan. Yang pertama, tetap taat dan setia untuk membangun kubu doa di rumah masing-masing. Oke? Dan yang kedua, tetap taat dan setia untuk membaca proyek ketaatannya. Proyek ketaatan akan dibagi melalui media sosial kita, yaitu grup WA, Instagram, dan Facebook. Dan yang ketiga, adik-adik tetap taat dan hormati mama papa di rumah sesuai dengan perintah Tuhan pada hukum Taurat yang kelima. Dengan membantu orang tua di rumah, belajar yang giat. Dan yang keempat, kakak-kakaknya ada buat perlombaan. Wow, adik-adik bisa ikuti perlombaannya di rumah adik masing-masing. Mau tahu perlombaan itu apa? Kalian bisa lihat perlombaannya melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan grup WA. Terima kasih adik-adik buat semuanya yang boleh mengikuti ibadah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.